nggak suka kalau Mama pulang? Bukan gitu, ini kan kamar tamu. Mama sengaja minta di kamar ini, sayang. Soalnya kan Mama belum sehat betul. Kalau di sini enak, lebih tenang. Mama bisa istirahat. Kalau di atas Mama capek naik turun naik turun. Ini kemauannya Mama apa kemauannya Papa? Ini kemauan Mama, sayang. Kamu ini gimana sih? Pulang-pulang kok malahan sewot? Hah? Bukannya disun mamanya, malah Mama diinterogasi. Aduh. Tapi kenapa Papa nyuruh Bisuti bawa barang-barang Mama ke sini? Ya supaya Mama nggak bolak-balik, sayang. Tadi kan Mama udah bilang kalau Mama belum 100% sembuh. Ya, sayang. Mami nggak percaya. Meskipun kepercayaan terhadap rupiah masih belum begitu memulih sepenuhnya, semua transaksi saya harap dengan nilai mata uang kita, dengan rupiah. Papa! Kita teruskan nanti pembicaraan kita. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Oke. Halo, sayang. Halo. Duduk, Ami. Kenapa kamu? Ribut sama mamamu? Kenapa sih Papa nyuruh Mama tidur di kamar tamu? Itu permintaan mama. Papa bohong. Ami, mama bilang apa? Mama juga ngomong gitu ke Ami, tapi Ami nggak percaya. Ami nggak percaya sama mama, Ami nggak percaya sama papa. Terus Ami mau percaya sama siapa? Ami percaya sama apa yang Ami lihat. Tujuan Papa bawa Mama ke rumah hanya untuk Ami, bukan untuk kita semua. Mamahmu pulang ke rumah untuk kita semua, Ami. Papa berani sumpah. Swear. Semua keluarga pasti berbeda pendapat. Papa dan mamahmu sedang menyesuaikan pendapat itu. Sampai kapan, Pa? Papa belum tahu. Kalau sampai sekarang kamu masih nggak tahu apa yang mau kamu lakukan, lalu sampai kapan kamu akan terus terombang-ambing begini? Sampai saya ketemu laki-laki yang baik-baik yang mau menikahi saya dan membawa saya pergi dari sini. Lalu gimana, Rudy? Rudy, saya pernah dengar dia ngomong di telepon, nasihatin temannya lagi patah hati. Dia bilang gadis itu ibarat taksi. Kalau yang satu udah ada penumpangnya, tunggu aja. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pasti akan ada lagi taksi yang kosong. Ngaco. Memberikan nasihat kepada orang lain itu sangat mudah. Tetapi memanfaatkan nasihat itu untuk diri sendiri. Tapi kamu harus mempersiapkan diri kamu. Mendengar cerita kamu, saya rasa saya sudah dapat menarik benang merahnya. Apa benang merahnya? Yang dibutuhkan Vina saat ini bukan cinta, tapi seorang pria yang dapat membawanya jauh dari Jakarta. Dan untuk orang secantik dia, itu bukan persoalan yang sulit. Selamat malam. Malam. Ayo masuk. Terima kasih. Yuk, silakan duduk. Mana kejutan yang pernah kamu janjikan? Tunggu dulu. Saya mau kasih sedikit briefing sama kamu supaya suasananya nggak terlalu kaku dan nggak terlalu formal. Nanti kamu nggak usah kasih tahu nama kamu karena dia udah tahu. Terima kasih. Dia juga tahu kalau kamu akan ditugaskan ke Tokyo dan sekarang sedang mencari calon istri. Terima kasih. Itu meringankan tugas saya. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Vina. Vin. Vina,
Kenalkan ini Sugianto ini Vina. Hai. Hai. Oke, kalian ngobrol aja. Saya mau nyuruh pembantu nyiapin minuman, ya? Silakan, Mas. Terima kasih. Saya merasa ditipu oleh Elma. Kalau Anda merasa tertipu, silakan pergi dari sini. Saya rasa Elma tidak mengunci pintunya. Jangan marah dulu. Elma bilang, katanya kamu biasa-biasa saja. Setelah saya lihat, kecantikanmu luar biasa. Makasih. Iya, terus? Terus. Nanti saya telepon lagi ya. Iya, ntar saya telepon lagi. Ya? Bye. Hai. Gimana? Kamu suka sama dia? Kenapa? Kamu nggak suka sama dia? Saya nggak bisa mencintai pria lain. Ternyata cinta saya hanya untuk Rudy. Iya, saya tahu. Tapi kan kamu sendiri yang bilang kalau Rudy nggak bisa memenuhi persyaratan yang kamu ajukan karena pekerjaan mengikat dia di kota ini. Iya sih. Sekarang coba deh jawab dengan jujur. Menurut kamu, Sugianto itu gimana? Orangnya baik. Sikapnya cukup menyenangkan. Dia ingin segera menikah sebelum pindah ke Tokyo. Dan saya lihat, dia tertarik banget sama kamu. Kenapa kamu harus menangis? Kan kamu bilang, kamu ingin menghilang dari kehidupan mama kamu selamanya demi kebahagiaannya. Nah, sekarang ada Sugianto. Kamu bisa jadikan dia sarana untuk menghilang jauh dari Jakarta. Orangnya baik, dia juga mencintai kamu. Setidak-tidaknya, dia nggak akan menghancurkan kehidupan kamu. Kalau kamu tetap pada pendirian kamu nggak akan punya pilihan lain. Kecuali kamu menikahi Sugianto. Iya kan? Vina, saya tidak akan membiarkan kamu kawin dengan orang lain. Kamu milik saya, Vin. Jangan ganggu saya. Ruth, mau apa kamu kesini? Tolong Ruth, jangan bikin keributan di sini. Biarkan dia melakukan apa yang harus dilakukannya. Tapi pengorbanan cinta saya, Elma. Itu nggak seberapa, Ruth. Kamu pikir dia melakukan ini untuk siapa? Untuk ibunya. Kamu pikir dia tidak mengorbankan cinta dan perasaannya? Atau mungkin masa depannya? Ada apa ini? Kamu jangan ganggu calon istri saya. Kurang ajar. Serang. Vina, Vina. Jangan dipukul,
Minggir! Tahan dia! Jangan dibunuh! Jangan! Tolong jangan bunuh dia! Jangan dibunuh! Vina? Tolong jangan bunuh! Jangan dibunuh! Vina? Jangan bunuh dia! Tolong saya bunuh! Tolong! Vina, ini sayangku, jangan dibunuh! Tuhan, tadi cuma mimpi buruk. Ya udah, nggak apa-apa. Kau minum ya. Ya nggak apa-apa kok, saya udah nggak apa-apa sekarang. Mama, kamu pikir langkah yang saya ambil benar nggak sih? Langkah yang mana, Vin? Memilih Sugianto sebagai suami saya. Kalau menurut pendapat pribadi saya, langkah yang kamu ambil itu salah, Vina. Kalau aja saya punya biaya untuk pergi dan tinggal di tempat yang sangat jauh dari sini, saya tidak akan menikah dengan orang yang tidak saya cintai. Itu kan menurut pendapat pribadi saya. Tapi langkah yang kamu ambil sah-sah aja kok. Motivasinya kan ingin membahagiakan mama kamu. Iya kan? Ya udah. Saya ikut bahagia. Ibu sekarang sudah berkumpul lagi dengan keluarga. Perkembangannya belum sejauh itu. Status saya di rumah masih sebagai tamu yang menginap atas dasar belas kasihan. Saya menerima tawaran itu karena saya kangen sekali ke Ami. Tinggal Ami satu-satunya yang dekat dengan saya. Sedangkan Doni, Vina, juga Daisy, saya nggak tahu bagaimana nasib mereka. Saya merasa sangat menyesal, Bu, tentang nasib Desi. Karena waktu itu saya yang meyakinkan Ibu bahwa Gardo dan Ines orang yang baik-baik. Tuhan tidak pernah tidur, Fatimah. Gardo dan Ines pasti tidak pernah tenang hidupnya karena kejahatan yang mereka lakukan. Ayo dong, Mas. Ini kan udah malam. Nanti saya keburu ngantuk. Brengsek! Apa-apaan ini? Hei, iblis! Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu berselingkuh dengan istri saya. Ini penghinaan yang besar buat saya. Penghinaan 7 keturunan. Hah? Bagaimana kalau istri kamu digituin orang? Bagaimana? Hah? Maaf. Saya betul-betul tidak tahu kalau dia sudah punya suami. Tidak ada maaf bagimu. Kancingkan bagimu. Iya. Hah? Iya. Sekarang ikut aku kantor polisi. Hah? Keluarkan. Apa? Semua uangmu. Kalau tidak aku bawa kamu ke kantor polisi. Ayo! Ayo dong, Mas. Ini kan udah malam. Nanti saya keburu ngantuk. Brengsek! Apa-apaan ini? Hei, iblis! Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu Suara kalian sudah terekam di sini. Ini penghinaan yang besar. Dan sekarang, buat saya. Penghinaan polisi sering mendapat laporan pemerasan seperti ini. Bagaimana? Sekarang kamu ikut aku. Nggak bisa. Ikut. Maaf. Ikut. Tidak bisa.
Maaf Om, saya sudah pasrah dengan nasib saya. Kalau Om terus menyekap saya di sini, kasihan orang tua dan adik saya. Mereka pasti sedih memikirkan saya. Kalau kamu punya rasa kasihan, kenapa kamu menjebak Vina untuk diperkosa oleh teman-teman kamu? Hah? Vina? Iya. Perempuan yang tidak berdosa, yang masa depannya hampir saja kamu hancurkan dengan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Hah? Om, saya mau ke kamar kecil. Lebih baik sekarang kamu kasihani diri kamu sendiri, karena kamu akan mati perlahan-lahan di sini. Asal kamu. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Kalau cuma mau gratisan dan mengandalkan cinta gombalmu itu, lebih baik cabut aja dari sini. Aduh, jangan marah-marah. Sebentar lagi kita bisa tidur di atas kasur duit. Pinjam handphonenya. Aku mau minta uang tebusan. Memangnya teman kamu yang bernama Roy sudah berubah pikiran? Sekarang dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagus. Sekarang kita ke sana. Sana? Kemana? Ke tempat anak yang disekap itu. Memangnya pacar kamu itu cuma aku aja? Memangnya pacar kamu cuma aku saja? Kita kan sama-sama bajingan. Karena dari itu, kamu tidak perlu tahu di mana aku menyimpan tambang emas itu, ya? Aku tidak mau pacar-pacar kamu yang lain ikut campur. Kamu terima bersih aja. Sini. Sejujurnya, kenapa aku pilih kamu duluan? Karena kamu yang paling aku suka di antara sekian banyak pacar-pacarku. Tapi ya terserah kamu. Kalau kamu tidak mau, aku bisa cari pacarku yang lain. Ayo, gimana? Mau? Masih kuat rupanya, Bang. Tenang, tenang. Abang akan saya lepaskan. Abang akan saya lepaskan kalau pekerjaan saya sudah selesai. Sekarang jangan ganggu saya. Abang mau bicara rupanya. Ya, baik. Bicara. Bangsat kamu. Kalau saya diberi hak untuk membunuh satu orang, kamu yang saya akan bunuh. Bajingan. Lepaskan saya. Dengar. Saya tidak membunuh abang sekarang. Karena abang pernah menyelamatkan nyawa saya. Tapi kalau abang sudah menimbulkan kesulitan buat saya, maka saya tidak akan ragu-ragu menghabisi abang. Sekarang mana kunci telepon? Mana kunci telepon? Ini dia. Dengan ini, segala rencana saya akan bertambah lancar. Tapi saya bukan orang yang gampang melupakan budi baik. Abang akan tetap saya beri bagian kalau abang sudah berubah pikiran. Permisi, Pak. Masuk aja. Pak, Bapak ditunggu rapat di kanwil perdagangan.
Halo? Pak, Tony, orang yang makeup Doni, ia ingin uang tebusan sebesar 500 juta. Oke. Papa bisa sediakan itu. Dan Papa akan bawa uangnya. Kamu sekarang di mana, Don? Papa? Doni? Halo? Don? Doni? Papa kamu bilang apa tadi? Papa saya mau bayar. Bagus, itu berarti berita bagus buat kamu. Ya. Setelah papa kamu mengirimkan uang tebusannya sesuai dengan jumlah yang saya inginkan, kamu saya bebaskan. Telepon Kanwil sekarang. Kalau mereka tanya, Pak? Bilang saja, saya berhalangan sekali. Biar nanti saya yang akan menjelaskan. Mas bicara dengan Doni? Iya. Saya baru saja bicara dengan Doni. Terima kasih Tuhan. Di mana dia sekarang, Mas? Tadi waktu saya bicara sama Doni, mendadak telepon terputus. Tapi dari nada pembicaraannya, kondisi Doni baik-baik saja. Doni nggak bilang kapan dia pulang? Doni diculik. Saya sudah setuju dengan nilai tebusannya. Mungkin sebentar lagi Doni telepon dan dia akan memberitahu cara pembayarannya. Dari mana kamu tahu kalau Doni diculik dan menculikkan minta tebusan? Tadi Bella telepon ke kantor. Dia persis ada di ruangan Pak Hari waktu Doni telepon, Vin. Syukurlah. Itu berarti beban mama berkurang. Dan saya jadi lebih tenang memastikan langkah untuk menikah dan pergi jauh dari sini. Tapi kan saya sudah bilang, Vin. Kita akan segera menikah. Tapi untuk saat ini saya nggak bisa bawa kamu keluar dari Jakarta, Vin. Maaf, Ruth. Saya nggak lagi ngomongin tentang kita. Tapi tentang diri saya. Saya akan menikah dengan pria lain. Dia ditugaskan untuk bekerja di luar negeri. Dan setelah menikah nanti, kami akan segera pergi. Vin, bisa-bisanya kamu buat keputusan yang menyangkut masa depan saya, Vin. Tanpa bicara apalagi tanpa persetujuan saya, Vin. Saya kan udah bilang, saya mau kita menikah kalau kamu mau pergi jauh dari sini. Tapi jawaban kamu tetap tidak bisa. Jadi ini yang kamu jadikan alasan untuk membuat keputusan secara sepihak, Vin. Kamu yang membuat keputusan secara sepihak dengan mengatakan tidak bisa memenuhi kepentingan dan harapan saya. Jadi kamu membuat keputusan untuk menikah hanya karena orang itu bisa membawa kamu ke luar negeri, Vin. Terus terang, Ruth. Saya membuat keputusan ini dengan hati yang berat. Saya memutuskan menikah dengan Sugianto tanpa dasar cinta. Tapi saya hanya menyesuaikan dengan kepentingan saya dan juga keputusan kamu yang tidak bersedia membawa saya pergi jauh dari kehidupan Mama. Kalau mau pulang agak malam, kamu bawa kunci aja, Vin. Enggak, kita nggak akan pulang malam. Begitu filmnya selesai, kita langsung pulang, ya kan? Iya. Ya udah, pergi deh nanti kemalaman. Ya? Saya pergi dulu, Elma ya. Hati-hati ya. Dah.
Jadi lo yang nyamper cewek gue. Sebelum lo bisa kawin dengan dia, langkain dulu mayat gue. Kalau lo bener-bener jantan, ayo kita selesaikan dulu. Rudi, tolong dong, Rud. Jangan bikin ribut di sini. Sorry, Elma. Dia bilang dia mampir sebentar sini karena ada keperluan. Rud, pulang, Rud. Ya Allah ya. Rud. Saya ikut nganter dia ya, biar Bella tahu masalahnya. Siapa sih dia? Dia mantan pacar saya. Kamu masih menyintai dia? Apa bedanya buat kamu? Toh saya tetap kawin sama kamu dan pergi jauh dari kota ini. Saya tidak tahu apa masalah kamu. Tapi saya rasa lebih baik kalau kamu menghilang sendirian. Kalau kamu mau menikah sama saya, dia akan lebih mudah menemukan kamu. Kemanapun saya membawa kamu. Rudi, kenapa Rudi? Dia sudah selama minum, tapi dia maksa. Tolong buat dia masuk, Mas. Oke. Ya masuk. Nggak usah deh, saya buru-buru. Kenapa kejadiannya bisa begini, Elma? Tadi Rudi memaksa menraktir Irwan minum. Mula-mula si Rudi cuma mesen bir, tapi tiba-tiba dia minum whisky Irwan. Tapi seumur hidup Rudi nggak pernah suka minuman keras. Iya, saya tahu. Saya rasa Rudi sangat terpukul dengan keputusan Vina. Tadi sewaktu Vina mau pergi sama Sugianto, tiba-tiba Rudi muncul dengan keadaan mabuk dan memukul Sugianto. Saya sudah bilang sama Rudi supaya dia siap menerima kenyataan pahit setelah dia menolak keinginan Vina untuk pindah keluar kota setelah mereka menikah nanti, Elma. Syukur deh kalau kamu bisa ngertiin keadaan Vina. Dari dulu saya tidak pernah menyalahkan Vina. Sejak dia bertemu Bu Dewi, masalah datang beruntun. Seperti tidak pernah membiarkan Vina untuk bisa bernapas lega. Kasihan Rudi. Ngapain kamu, Vin? Saya harus segera pergi dari sini. Terus rencana perkawinan kamu sama Sugianto? Rudi tidak akan berhenti mengejar-ngejar saya kalau saya menikah dengan Sugianto. Cepat atau lambat dia akan menemukan saya. Makanya lebih baik saya menghilang sendiri. Terus kamu mau kemana, Vina? Saya juga belum tahu. Yang penting saya harus pergi dari sini. Ya udah, saya nganter ya. Nggak usah. Saya udah panggil taksi kok. Sekali lagi saya minta maaf karena beberapa kali saya tidak bisa mengikuti rapat. Akhir-akhir ini saya sedang mengalami satu cobaan berat keluarga dan saya mesti harus menyelesaikannya. Oke, terima kasih. Permisi, Pak. Silakan. Pak. Silakan duduk. Ada apa? Maaf mengganggu, Pak. Ini tentang Rudi, adik saya. Dia mulai merusak masa depannya. Mendadak dia jadi peminum. Dan hari ini dia tidak masuk kantor. Saya khawatir, Pak. Kalau dia keterusan jadi pemabuk, dia bisa dikeluarkan dari tempat kerjanya. Kenapa? Masalah Vina, Pak. Vina memutuskan untuk menikah dengan orang lain yang bisa membawanya jauh dari Jakarta, jauh dari kehidupan keluarga Bapak, supaya tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga Bapak. Kamu atau Rudi tahu sekarang Vina tinggal di mana? Rudi bilang Vina bersembunyi di rumah Elma, Pak. Rudi telah menyelamatkan nyawa dari ibu anak saya. Sekarang tiba gilirannya saya membalas apa yang dia pernah tanam. Dan sekarang kita ke rumah Elma dan saya akan bicara sendiri sama Vina.
Ayo sekarang kita pergi. Selamat siang. Selamat siang. Bisa ketemu Vina? Vina, masuk dulu deh. Oke. Silakan. Mari silakan duduk. Iya, terima kasih. Vina udah pergi tadi malam, sewaktu saya pulang mengantarkan Rudy. Kemana? Dia nggak bilang mau kemana. Mungkin dia udah nggak mempercayakan lagi rahasianya pada saya. Mungkin dia marah sama Elma. Saya rasa enggak. Elma kan sahabat dia. Dan saya yakin pasti dia akan telepon lagi nanti. Mungkin, Pak. Apalagi dia tahu kalau sekarang saya lagi cuti. Saya harap dan saya mohon Elma yang bisa bantu kami. Iya, akan saya usahakan. Halo? Ini kantornya Bapak Hari. Iya, betul. Saya bisa bicara dengan Bapak Hari. Pak Hari sedang keluar kantor. Ada yang bisa saya bantu? Bapak kamu tidak serius. Dia tidak menunggu telepon saya. Papa saya orangnya sibuk. Nanti Om bisa telepon ke rumah. Halo? Halo, Elma. Vina? Nggak usah tahu lah. Nanti kalau saya kangen, saya nelfon. Gimana kabar Rudy? Barusan aja saya dari rumahnya. Dia masih istirahat di rumah karena mabuk. Waktu saya bilang kalau kamu nggak jadi menikah sama Sugianto, dia kelihatan bahagia sekali. Tapi waktu saya bilang lagi kalau kamu udah pergi, dia kembali kecewa. Itu hanya sementara. Dunia kan nggak selebar telapak tangan. Suatu saat nanti dia pasti menemukan wanita lain. Kamu kira manusia bisa begitu saja melupakan masa indahnya? Selagi dia masih mengharapkan keindahan itu, kamu justru menghilang tanpa memperdulikan bahwa kamu telah melukai perasaan orang lain. Kamu sangka saya menghilang tanpa merasa kehilangan? Saya bukannya ngorbanin Rudy, tapi justru pada saat saya membutuhkan pengorbanannya, dia malah mengorbankan sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya. Kak, saya rasa kamu lebih tahu dari saya. Dia bukanlah tipe laki-laki seperti itu. Kalau dia jadi pemabuk dan merusak masa depannya, itu adalah kesalahan kamu, Vina. Elma, kamu satu-satunya sahabat saya. Saya minta kau bisa mengerti bagaimana perasaan saya sekarang. Saya sedih melakukan ini semua, tapi saya nggak punya pilihan. Kalau kamu masih menganggap saya sahabat kamu, seharusnya sekarang kamu memberitahu bahwa kamu ada di mana, supaya saya bisa menemui kamu, Vina. Biar saja yang telepon. Tunggu saya 1 jam lagi ya. Maafin saya, Ruth.